November sudah berlangsung setengah bulan. Nah, ini di video kali ini saya akan membahas tentang prospek saham-saham yang dikoleksi asing sejak awal November sampai di tengah November ini. Apakah ada yang menarik dan apakah ada saham yang menjadi incaran Bapak Ibu dan teman-teman? Simak video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, saya take video ini di tanggal 18. Ini weekend di hari Sabtu. Dan kalau kita cek IHSG kemarin hari Jumat tanggal 17 itu naik 0,28. Kalau kita cek di all ya, sejak awal November sampai tanggal 18, kalau all market ya, asing terlihat masuk 3,2 triliun atau hampir 3,3, tetapi asing keluar 5,4. Jadi masih ada asing yang keluar ya. Ini di all market ya. Kalau hanya reguler itu masuknya hanya 2,9 triliun, masuk keluarnya 4,2 triliun, masih banyak yang keluar ya. Kalau kita lihat dari yang fase market reguler aja terlihat ya, aman diakumulasi paling banyak 700 miliar. Lalu Bank BCA sudah masuk 400, Mandiri sudah, Brand, AMRT, Medco. Nah, ini kita akan lihat secara teknikal bagaimana prospek kedepannya. Yang pertama, sebelum ke sana, kita lihat ya, IHSG dalam seminggu ke belakang itu, bukan seminggu sih, 1 bulan November ini naik 3,34%, 3,34%. Lumayan bagus IHSG-nya di bulan November ini, karena di bulan Oktober aslinya IHSG-nya sudah turun dalam minus 2,7. Jadi kenaikan IHSG make sense ya. Oke, kalau kita lihat ya sahamnya, yang pertama itu Aman. Aman terlihat adanya kenaikan didukung dengan volume yang kuat. MACD ini volumenya juga kuat. Aman kembali naik. Terus kalau kita lihat ya prospeknya untuk Aman, kita ukur dengan Fibonacci pakai swing high terakhir banding dengan swing low-nya. Oke, targetnya selanjutnya bisa ke sini, ke 8.200. Oke, kalau kita lihat kenaikan hari ini di hari Jumat tidak didukung dengan bandarmologi yang oke ya. Terlihat ya CC-nya aku distribusi lumayan besar, 400 miliar. Ya, 400 miliar cukup besar lah ya. Oke, ini CC aman, di aman. Oke, jadi kalaupun ini adanya koreksi make sense, tapi ini salah satu mover IHSG ya. Jadi kalau ini naik turun ya berefek banget ke IHSG-nya. Dan juga yang kedua adalah brand ya. Oke, ini aman sudah. Lalu kita lihat Bank BCA. Bank BCA, Bank Sentral Asia, top market cap di Indonesia terlihat. Kalau kita ukur sejak swing high terakhir di sini, nah ini belum pakai high-nya, belum sentuh downtrend line-nya. Ini jadi masih ada downtrend line di bawah, tapi kita lihat ya sudah di atas MA200. MA200-nya itu di 8 ya, ke di 9.000 lah, 8.950 ke 9.000 boleh. Dan area ini bisa menjadi area supportnya ya. Ya, area ini area supportnya bagus sih kalau saya melihat ya, volumenya juga oke, udah mulai diakumulasi lumayan. Kalau kita ukur sejak 1 November, Bank BCA small distribusi BK, tapi which is good sih ini menurut saya, sudah di atas MA 200 ya menurut saya. Bahkan dia hanya turun sampai di akhir Oktober ya, awal November, terus habis itu menggeliat naik lagi. Ini hal yang bagus sih untuk Bank BCA sih menurut saya. Blue chip, terus top market cap juga di IHSG. Jadi ini bagus sih kalau kenaikan BCA naik, terus si amannya turun, is oke lah ya, ke cover lah ya. Lalu selanjutnya ada Bank Mandiri.
BMRI kita lihat. Wow, hasilnya dia sebulan ini setway aja ya. Masih di range kotak di garis putih dan garis merah putus-putus, range itu bergerak di situ. Jadi bagus sih menurut saya. Menurut saya Bank Mandiri bagus sih setway di situ-situ aja. Itu sih, Bank Mandiri akan tetap stay di situ. Kita lihat ya, MACD-nya mulai mengarah ke positif, yang merah yang biru mengarah yang positif nih, hal yang bagus sih menurut saya. MACD Bank Mandiri mulai menarik. Oke, lalu selanjutnya ada brand. Nah ini salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia. Wow, makin naik, brand makin naik. MACD-nya sudah sampai ke 900. Kalau kita lihat ya, ini kalau udah pakai daily susah nih, susah seperti ini ya. Kita pakai time frame yang pendek, 15 menit, 30 menit. Nah ini kita lihat ya, ini area ini bisa menjadi area supportnya ini. Nah 6050 saya kasih warna putih deh. Nah ini bisa menjadi area supportnya sih, 6050 untuk brand. Target terdekat 6525 ya, tengah-tengah sini secara risk and reward sih. Kalau saya nilai seperti itu untuk brand itu sendiri. Oke, itu brand. Lalu selanjutnya ada yang terakhir lah ya, ada AMRT. Wah, AMRT diakumulasi asing lagi nih. Wah, dan dia masih sideways terus sejak awal tahun, bahkan sampai sekarang dia masih sideways terus. Kalau kita lihat secara volume pun juga masih di situ-situ aja sih potensinya untuk AMRT. Ya ini hanya sebatas low risk saja sih untuk kondisi sekarang ya. 6.800 bisa jadi stop lossnya ya, target terdekat ke 3.000. Agak susah mungkin ya, 2950 lah ya. 50 bagi 2.900 ya dapat 1,7 ya, buat tektokan 1% aja. AMRT saya belum melihat ya adanya volume atau gebrakan yang luar biasa di AMRT. Jadi selama sejak awal tahun lah ya dia sideways di range ini di 2000 di kalau awal tahun 2600 sampai 3000. Tapi kalau kita kerucutkan sejak Juli ini sudah mulai 2800 lah ya, sampai 3000 doang. Itu sih kalau saya melihat ya AMRT ya. Jadi selama sebulan ini 2 minggu inilah ya bisa dikatakan asing masih keluar dan menunjukkan bahwa ya investor asing lah ya masih keluar, mungkin lari dulu ke Amerika. Kita lihat suku bunga sana juga naik tinggi ya, menurut saya normal sih menurut saya. Oke, jadi itu yang bisa saya sharekan. Jadi saham-saham yang diakumulasi oleh asing sejak awal November itu ada Aman, BCA, Mandiri, Brand, dan AMRT. Lalu selanjutnya ke bawah. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.